Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Inaya dan saya Zelfa, juga Laila, yang akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang evaluasi, tes, dan pengukuran. Simak penjelasan berikut ya. Pengertian evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang menurut pengertian evaluasi pendidikan berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi adalah proses yang memberikan wawasan tentang makna dan seni dari sesuatu yang sedang dievaluasi. Apapun yang sedang dibahas bisa berupa individu, benda, aktivitas, keadaan, atau kesatuan spesifik lainnya. Selain itu, evaluasi bertujuan untuk memberikan wawasan tentang sifat dan signifikasi subjek yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada pengertian dari tes. Tes dapat didefinisikan sebagai tugas atau serangkaian tugas yang digunakan untuk mendapatkan observasi sistematis yang dianggap mewakili ciri atau atribut pendidikan atau psikologis. Saat 1980, Arifin 2011, istilah tugas dapat berupa topik atau informasi lain yang perlu ditangani oleh peserta didik. Hasil kuantitatif atau bahkan kualitatif dari tugas ini digunakan untuk menentukan temuan spesifik mengenai peserta didik. Ada pengertian dari pengukuran. Secara umum, menurut Suharsini Arikunto 2007, pengukuran digunakan untuk memecahkan masalah kuantitatif guna memperoleh informasi yang didapatkan. Oleh karena itu, dalam proses pengukuran diperlukan alat bantu tertentu, misalnya untuk menilai kemampuan atau kemahiran seseorang dalam memahami materi. Diperlukan tes belajar untuk menilai IQ. Dilakukan tes IQ. Untuk menilai berat badan digunakan timbangan, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan antara keduanya. Tes adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang kemampuan prestasi peserta didik. Nah, pengukuran adalah proses pemberian angkanya atau skor berdasarkan hasil tes untuk menunjukkan tingkat pencapaian peserta didik. Sedangkan evaluasi yaitu guru dapat membuat keputusan tentang kelanjutan pembelajaran seperti melakukan metode perbaikan, pemberian remedial, atau pengayaan materi. Nah, jadi lebih singkatnya lagi itu, tes menghasilkan data, pengukuran menghasilkan nilai kuantitatif dari data tersebut, dan evaluasi memberikan makna dan keputusan berdasarkan nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi dari tes, pengukuran, dan evaluasi. Yang pertama itu ada tujuan dari tes. Tujuan tes yaitu untuk menilai kemampuan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan kepada peserta didik. Yang pengukuran yaitu untuk meningkatkan pencapaian dan membandingkan hasil yang telah diperoleh oleh peserta didik. Tujuan dari evaluasi yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengambil keputusan. Sedangkan fungsi dari tes yaitu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Ya, fungsi dari pengukuran yaitu untuk mengukur kemampuan dan menentukan pencapaian peserta didik. Dan fungsi dari evaluasi yaitu menilai keseluruhan proses dan hasil pembelajaran peserta didik selama pembelajaran. Prosedur pelaksanaan evaluasi pembelajaran di sekolah dimulai dari perencanaan yang baik. Guru terlebih dahulu menyusun rencana evaluasi, dilanjutkan dengan pengembangan instrumen tes yang sesuai tujuan pembelajaran. Setelah itu dilakukan uji validitas dan reliabilitas agar instrumen benar-benar layak digunakan. Selanjutnya, guru mengumpulkan data hasil tes dan kemudian melakukan analisis serta interpretasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Dalam pelaksanaan evaluasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasilnya.
Yang pertama ada kompetisi guru menjadi faktor utama karena kemampuan guru menentukan kualitas instrumen dan pelaksanaan evaluasi. Selain itu, ketersediaan sumber belajar, kondisi internal siswa, serta alokasi waktu juga sangat berperan. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah dukungan dari stakeholder sekolah, jumlah siswa dalam kelas, serta ketepatan guru dalam memilih metode evaluasi. Semua faktor ini saling berkaitan dalam menghasilkan evaluasi yang objektif dan akurat. Nah, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di SDN Landakan 1, kami menemukan bahwa sekolah telah melaksanakan 3 aspek penting dalam proses evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pelaksanaan tes summatif sudah dilakukan secara terstruktur pada akhir pembelajaran. Yang kedua, penilaian formatif digunakan guru untuk memantau perkembangan siswa secara berkelanjutan. Yang ketiga, metode penilaian kognitif diterapkan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa tantangan seperti perbedaan kemampuan siswa dan keterbatasan waktu. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.